Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. 1 bulan ke depan kita harus benar-benar fokus dalam mempersiapkan segala peralatan dan kebutuhan sembelihan. Yang terpenting pisau itu tidak cuma satu. Ini yang menjadi catatan. Pisau itu jangan cuma satu. Usahakan ada beberapa ukuran, ada beberapa model dan material. Jadi ukuran ada misalkan 20 cm, 25 atau 27, terus 30 cm gitu, harus punya stoknya. Terus selanjutnya peralatan wajib seperti honing, sharpening. Nah, ini kita ada beberapa honing ini. Kalau honing itu yang halus, sharpening yang kasar. Banyak sekali bentuknya, materialnya, ukurannya. Jadi semua media untuk mengasah kita harus pahami itu media dalam kurung alat. Yang terpenting adalah tujuannya. Tujuannya semuanya untuk tajam. Nah, ini tujuannya untuk tajam. Maka ketika media yang dipergunakan itu batu, ataupun batu itu juga macam-macam, ada batu pegunungan dari daerah masing-masing, atau batu kali. Terus selanjutnya ada batu pabrikan, ada batu yang menggunakan mesin dan seterusnya. Ada yang menggunakan di bengkel menggunakan media mesin, dari mulai gerinda, BG, mesin poles dan seterusnya. Semuanya itu media atau alat dan tujuannya adalah untuk mempertajam pisau. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ya, di sini ada honing. Tadi saya sampaikan honing itu yang halus, sedangkan sharpening yang kasar. Nah, untuk kekasaran sharpening pun juga ada tingkatan-tingkatannya. Mulai yang terlihat kasat mata tapi diraba itu halus. Ada yang benar-benar kasar. Itu sama juga dengan grit batu maupun amplas dan seterusnya. Nah, ini ada yang bulat, ada yang oval dan seterusnya. Nih, ukurannya juga beragam, dari bawah hingga atas ukurannya beragam, dari ukuran panjangnya maupun diameternya. Yang 3 ini juga demikian, mulai yang kecil seperti tusuk gigi, dan semuanya ini alat untuk mengasah, jadi bisa untuk dipakai mengasah. Nih, kalau yang 3 ini saya lupa materialnya apa, tapi tentunya ketika alat setik untuk mengasah pisau maupun golok, maka dia ketajamannya disepuh dengan media pabrik yang ukuran HRC nya, tingkat kekerasannya itu di atas 60 tentunya, 62, 63 gitu. Kalau yang ini saya ingat karena oleh yang bikin itu disampaikan bahwasanya materialnya baja kikir. Ini materialnya baja kikir, panjangnya juga lega. Meskipun ini kecil tapi bisa dipakai. Nah, ini bagi orang awam, nanti kapan-kapan kita buatkanlah khusus video tutorialnya. Bagi orang awam mengasah pakai stick itu mengerikan, tapi bagi yang sudah terbiasa, semuanya kan berlatih ya, perlahan-pelan, lama-lama juga enjoy, dan dia lebih praktis menggunakan alat itu. Terus itu yang alat paling wajib ya ketika kita ke tempat penyembelihan. Selanjutnya ada stropping menggunakan kulit. Ini kulit juga macam-macam, bentuk stropping juga macam-macam. Ada yang gepeng seperti ini kan persegi panjang, ini panjangnya 30, terlebarnya ini sekitar terlebarnya 5 cm kalau nggak salah, iya 5:30. Bolak-balik menggunakan kulit dan spons. Ini SK sapi kuda, berarti yang kuning, yang coklat ini kuda, yang ini sapi. Pokoknya diraba nanti ketahuan. Terus teknik
mengasahnya juga sering kita sampaikan, nanti cari aja di pencarian di playlist itu cara menstroping, tutorial menstroping itu ada insya Allah. Ini alat wajib, dua ini wajib betul untuk merapikan ketika kita menyembelih jret. Itu biasanya bagi pemula kayak tarik gitu ya, ratak sampai mentok tulang, sampai melebar sembelihannya, padahal 4 urat sudah terputus. Kadang yang lebih difokuskan adalah membengkak melebarnya, menyobeknya lebar, tapi tidak melihat mana urat-uratnya gitu. Yang tahu pokoknya darah mengalir dengan deras gitu kan. Nah, itu resikonya pada bilah. Bagus sih ketika menyembelih lebar itu rasa was-was kita, keraguan, kemamangan itu langsung hilang karena apa? Sudah berhasil menyembelih. Tapi resiko pada bilah itu sangat kuat. Gret gitu melebar, terus mata bilah ini kebanyakan bentok tulang, langsung nyepit tulang. Itu bahayanya kalau natap tulang, ngegesek tulang, bergesekan, apalagi digesek-gesek. Itu tulang meskipun basah, digesek-gesek, auto bilah kita menjadi berkurang ketajamannya atau bahkan tumpul. Tergantung tekanan juga. Terus yang paling beresiko ketika kita narik pas bagian persendian, nyepit di situ, itu beresiko karena sapi itu pasti ngejer. Nah, itu beresikonya apa? Chipping dan rolling pada mata bilah. Nah, ini solusinya. Nggak mungkin lah kita nanti di situ langsung mengasah. Ya, kalau nuwun sewu, kalau orang-orang dulu gitu. Jadi mau menyembelih ngasah di situ sampai lama, makanya prosesnya sampai seharian itu mengasah itu. Nah, ini pakai stick ini solusinya. Ketika merapikan mata bilah yang bermasalah dari chipping atau meleot, rolling meleot, chipping rompal, rolling itu meleot, chipping rompal, chipping kecil gitu. Terus jangan lupa ketika berangkat ke Idul Adha ke tempat penyembelihan itu bawa ini untuk media mengetes ketajaman, baik kertas HVS maupun kresek, tapi ini nggak disarankan. Saya tidak menyarankan mengetes dengan kresek, apalagi pakai plastik cap tomat yang ulet. Katanya kalau bisa ngembelah itu cuman wah ngerusak itu. Tes ketajaman menggunakan plastik tomat itu tidak disarankan dan akan merusak ketajaman. Kalau tajamnya rusak berarti tujuan kita terusak, paham ya? Jadi tujuan kita dengan media tadi yang sudah saya sampaikan adalah tujuannya untuk tajam. Setelah tajam diteskan plastik cap tomat yang ulet, akhirnya menjadi tumpul. Itu sama kayak sarung tangan GSN yang premium gitu. Saking dia itu tahan sayatnya, ketika tamu saya teskan, memang benar-benar saya suruh ngetes sendiri tamu itu. Disarungkan, diginikan, itu benar-benar pisau itu bisa tumpul. Awalnya bisa slice kertas atau slice tisu, diginikan dia slice tisu tidak mampu, slice kertas masih bisa. Bahkan ada yang slice kertas gak mampu lagi karena saking bagusnya. Ini yang sarung tangan yang harganya 50.000 itu. Ini juga alat wajib dipakai di tangan kiri tentunya. Ini yang premium. Sedangkan yang biasa ini, yang biasa sih ya cukup buat dipakai aja, nggak kita rekomendasikan untuk diteskan, bahaya nanti kena beneran nanti tangannya. Oke, itu yang penting sekali untuk merapikan bilah kita. Terus handuk juga demikian. Saat menyembelih, selesai menyembelih itu tidak dilapkan di kulit hewan kurban, baik kambing maupun sapi. Kebiasaan buruk ini tolong dihilangkan. Selesai menyembelih jangan diusapkan. Jadi langsung bilah itu diamankan, lap dengan handuk, cuci dengan air, lap dengan handuk GSN ini. Terus sabuk kita ready, sabuk, tas, sepatu boot, terus selanjutnya topi, kopiah, kaos. Dan ini ada Blinko. Blinko ini alat penutup mata sapi. Yang putih ini kan molor, ini bagian atas, bagian tanduk. Terus yang bawah ini krek-krekan, bagian moncong.
misalkan langsung dimasukkan posisi begini ke moncongnya juga langsung aman. Tinggal dilihat moncong sapi itu kan paling segini. Ini ukuran dikrekkan, namanya krek-krekan kan bisa diukur. Langsung begini dimasukkan, terus ini dikaitkan ke tanduk molor ini, Blinko. Selanjutnya tak kalah penting ada krim oles bilah. Saat penyimpanan jangka panjang dikasih krim, insya Allah dalam 1 tahun ke depan tidak dipakai, tidak dirawat, tidak dibuka sama sekali. Ketika sudah diolesi krim oles bilah, maka tidak akan karatan, tidak akan karatan. Kalau dibiarkan, selesai menyembelih, dicuci bersih, dilap kering, langsung disarungkan dan disimpan jangka panjang posisi kering, maka karbonnya naik, terjadi karat. Itu pasti bilah-bilah itu. Meskipun baja modern, ini yang perlu digarisbawahi, meskipun baja modern, baja boler, baja apapun, pasti karatan gitu. Tapi kalau dikasih minyak, dikasih singer, insya Allah aman, insya Allah aman gitu. Jadi lebih baik menjaga daripada merawat. Takutnya ketika beli mahal-mahal disimpan karena baja premium ternyata karatan. Wah, sayang sekali, nanti akhirnya servis gitu. Seperti itu untuk peralatannya, insya Allah di Gubuk GSN ini lengkap. Oke, selanjutnya ini 1 piece golok sembelih model kopak rawing full kayu kelengkeng, manis banget, finishingnya glowing. Ini satu-satunya limited edition. Bersih dalam, dipin, ada aksesoris duralnya. Cara mencabut sekarang untuk golok dan pisau yang perlu diperhatikan, golok dan pisau tradisional itu cara mencabutnya tidak digenggam ya, baik dari bawah ataupun dari atas begini, ini salah. Apalagi dari tangan kiri, ini salah. Jadi ketika kita mau mencabut dalam posisi ini nyelip di ikat pinggang, itu sebaiknya dicabut semuanya, tidak dari sini dicabut gini, tidak, salah itu pendekar dalam film, tidak ada di dunia nyata, salah itu ya. Jadi kita cabut semuanya, set gini, lalu tangan kanan menggenggam handle, tangan kiri diputar, seret begini, tidak menggenggam. Hindarkan atau hindari jari jemari kita dari serangka bagian depan ini ya. Sekali lagi saya praktekkan, dicabut semuanya, tangan kanan menggenggam handle, tangan kiri diputar, set gini, lalu ditarik punggung bilah itu ditekan, punggung bilahnya bukan mata bilah, punggung bilah ditekan agar mata bilah ini tidak bergesekan dengan sopal atau serangka, tidak bergesekan. Nah, ini kadang-kadang orang men-skip video yang disitu bermuatan ilmu, ini yang sangat disayangkan. Makanya kita terus memberi edukasi walaupun lihat lewat media sosial seperti ini. Jadi kadang-kadang kita sudah contohkan, kita sudah sampaikan ilmunya, tapi ketika dipakai 1-2 kali berkurang ketajamannya. Jadi bukan kesalahan dari kita, karena kita mengedukasi, kesalahan dari konsumen itu sendiri. Ini mencabut menyarungkan, ketika bergesekan dengan serangka maka ketajamannya berkurang. Ini yang perlu diperhatikan. Tadi sudah saya sampaikan, ketika berangkat di Idul Kurban, tas ini harus ada tisu dan kertas HVS untuk mengetes ketajamannya. Baik, ini model kopak rawing ya. Materialnya baja Willis Gen 2 tanpa Ricasso. Untuk panjangnya 29,5, terlebarnya 3,3 dan memiliki ketebalan 3 milian. Rapi banget, ngeflat banget ini sudah. Semi mirror lah, dibilang mirror juga bisa ini, karena sudah kelihatan dan bisa buat ngaca. Dan ketajamannya, ketika ketajaman sembelihan itu harus slice tisu. Perhatikan, dari pangkal hingga ujung. Nah, cuman digesekkan saja, maka tisu terbelah atau tersayat dengan rapi. Set, lep. Nah, dari pangkal hingga ujung. Ini cukup dengan tisu saja, jangan dengan kresek ataupun plastik cap tomat yang ulet. Percuma, buat apa? Buat apa kalau kita mengetesnya dengan media-media yang ulet? Karena tujuannya dipakai untuk menyembelih.
Kalau sudah ketajamannya di tisu seperti itu, maka di kertas HVS sangat lancar. Ini satu-satunya, silahkan tanyakan ke admin untuk stoknya. Menyarungkan juga demikian, dimasukkan pelan-pelan. Saat mencabut dan menyarungkan itu pelan-pelan saja, cukup set gini, tidak digenggam. Setelah ini sarungkan kembali. Demikian apa yang dapat kami edukasi malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wafikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Café, la café.